Hari pertama pelaksanaan penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ditinjau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Perjalanan menuju Tanah Abang, Anies naik komuter lain tap-in di Stasiun Kebayoran Lama dan tap-out di Stasiun Tanah Abang. Selanjutnya perjalanan menggunakan bus Transjakarta dari depan Stasiun Tanah Abang dan berakhir di halte flyover Stasiun Tanah Abang untuk memastikan semua kepentingan warga di Tanah Abang telah terakomodasi dan semuanya terantisipasi. Usai mengelilingi kawasan Tanah Abang, Anies menerima beragam keluhan warga dan para pedagang kaki lima. Bagi para pedagang yang belum kebagian tenda, Anies menyatakan tak perlu takut karena sebanyak 400 tenda pedagang akan dipasang hingga sepanjang Jalan Jati Baru. Ada sebagian tenda yang hari ini belum terpasang. Nah, karena belum terpasang maka sebagian dari mereka sekarang masih belum masuk. Tapi insya Allah nanti akan dituntaskan hari ini sehingga bisa sepenuhnya areal trotoar dipakai untuk jalan kaki. Jadi kita saksikan tadi semua kepentingan bisa difasilitasi. Bagi pejalan kaki trotoarnya bebas PKL. Bagi PKL disediakan lahan untuk mereka bisa tetap berjualan. Bagi para pengunjung yang datang ke wilayah Tanah Abang ini bisa menggunakan Transjakarta dengan nyaman, cepat, dan gratis. Dan kendaraan Transjakarta ini akan berputar terus sepanjang hari. Selain itu, pengendara ojek online dan ojek pangkalan telah disediakan parkir khusus. Untuk sementara, Pemprov DKI Jakarta menutup satu jalur sepanjang 400 meter dari depan Stasiun Tanah Abang atau di Jalan Jati Baru Raya dari pukul 8 pagi hingga 6 sore untuk 400 PKL berjualan. Igusti Ayu Sutrianingsih, Reza Kahimpong, JAK TV. Ya, saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang bersama saya Ratna Dumila di JAK TV pada hari ini, Jumat 22 Desember 2017. Saudara, kalau kita berbicara marut masalah Tanah Abang, tentu yang selalu menjadi sorotan adalah melubernya pedagang kaki lima di jalanan. Beberapa waktu yang lalu kita sempat punya harapan ketika pada saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Joko Widodo, ketika pada saat itu pedagang kaki lima direlokasi ke Blok G. Dan pada saat itu juga ada pendekatan yang cukup keras yang dilakukan oleh Gubernur selanjutnya, yaitu Basuki Cahayapurnama. Pada saat itu beberapa pandangan mengatakan lokasi di Tanah Abang sudah jauh lebih terkendali. Namun saat ini keruwetan di Tanah Abang kembali terjadi ketika melubernya pedagang kaki lima terjadi lagi di jalan. Maka kini seluruh mata di Jakarta menyoroti Gubernur DKI Jakarta yang baru, yaitu Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Apa solusi yang mereka tawarkan? Untuk itu kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Nanti akan ada narasumber yang bergabung, namun saat ini yang sudah hadir adalah Bapak Musni Umar, seorang sosiolog. Halo Pak Musni. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Bapak Budi Novian, Kabid Penegakan Hukum Satpol PP DKI. Nah, saya akan menjelaskan sekilas, saudara, sebelum kita dialog mengenai konsep penataan Tanah Abang yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Sandi dan sosialisasinya dilakukan pada pagi ini. Yang pertama adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Sandi ini akan menutup Jalan Jati Baru Raya. Ini letaknya di depan Stasiun Tanah Abang setiap hari pada pukul 8 sampai 6 sore. Jadi pada jalur sebelah timur ini Anies memfasilitasi PKL dengan 400 tenda untuk berdagang. Dan ini cuma-cuma, tidak ada retribusi dan tidak ada bayaran atau tagihan apapun. Kemudian di lajur barat, Pemprov Jakarta menutup akses untuk kendaraan bermotor kecuali shuttle bus yang disiapkan Transjakarta untuk mengantarkan warga yang turun di Stasiun Tanah Abang menuju kawasan Tanah Abang serta kawasan lain. Nah, shuttle bus ini akan berhenti di beberapa lokasi seperti halte Stasiun Tanah Abang, halte Blok G, halte Blok C, halte Auri 1, halte Auri 2, dan halte flyover. Dan untuk Pemprov juga mempersilahkan mereka untuk mengambil penumpang di Jalan Jati Baru, bengkel, dan bagi angkot juga bisa memutar di bawah flyover Jati Baru serta simpang Jalan Jati Baru Raya dan Jalan KS Tubun Raya Jakarta. Selanjutnya dalam jangka panjang akan dibangun skywalk untuk Blok G. Nah, tadi yang sudah hadir di lokasi ada Pak Budi Novian. Pak Budi, bisa dijelaskan Pak, tadi pada saat sosialisasi apa saja yang disampaikan dan bagaimana tanggapan dari masyarakat di sana? Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Prof. Sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih kepada anggota saya yang tidak
bosan-bosannya terus melakukan tugas di kawasan Tanah Abang dan di tempat lain. Terkait dengan penataan Tanah Abang itu sendiri, tadi pagi memang kita mulai mempersiapkan tuh dari semalam. Semalam diberikan nomor urut tenda di kantor Camat Tanah Abang. Kemudian pada saat ketika Pak Gubernur datang, kemudian itu tenda sudah diberdirikan. Kebetulan memang yang tersedia tenda pada saat tadi itu baru 150. 150 dari target 400 tenda. Okay. Dan akan disupport dan dipenuhi seluruhnya paling lambat antara Jumat atau Sabtu hari lusa lah gitu. Nah, terkait dengan penataan itu sendiri kita sudah memang mempersiapkan kerjasama dengan stakeholder SKPD lain. Dari Pemprov DKI ada Bina Marga mempersiapkan putaran jalan, marka jalan, kemudian juga Dinas Perhubungan dan juga Dinas UMKM menyiapkan tenda, dan juga Satpol PP membantu melakukan penjagaan. Nah, pada saat tadi itu diuji coba kaitan dengan penutupan jalur. Penutupan jalur tadi yang sisi timur itu untuk relokasi penampungan PKL, yang tadi sisi barat itu untuk shuttle bus yang akan dipergunakan oleh masyarakat komuter lain yang turun dari kereta, yang turun dari stasiun Tanah Abang, yang akan menuju ke pasar Tanah Abang, yang melalui bus yang disiapkan Transjakarta. Jadi shuttle bus itu akan keliling di seluruh wilayah Tanah Abang. Termasuk juga ketika mereka akan membeli di pedagang kaki lima yang sudah direlokasi, ada beberapa akses jalan yang bisa masuk ke lokasi itu. Pak, dari 400 tenda yang disiapkan oleh Pemprov DKI itu hitungannya dari mana, Pak? Ataukah memang dari hasil survei yang dilakukan sekitar 400? Ya, sebelumnya memang didata oleh Dinas UMKM Provinsi DKI Jakarta, pedagang-pedagang yang memang layak untuk diberikan. Ada persyaratan tentunya. Kita prioritaskan warga Jakarta yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk DKI Jakarta. Kalau kemudian pedagang kaki limanya bukan dari Jakarta? Kita mengurus yang prioritas yang dari Jakarta dulu. Artinya ketika ada pedagang kaki lima, dia dari Depok, dari Bekasi, dia bukan warga DKI Jakarta, disuruh minggir, tidak masuk dalam prioritas mendapatkan tenda itu. Karena memang kita ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melayani warga masyarakat DKI Jakarta yang dibuktikan dengan KTP DKI Jakarta. Bukan berarti kita tidak melayani penduduk luar yang memang berjuang ataupun mencoba peruntungan di sana. Tidak. Namun demikian tentunya ini menjadi prioritas kita untuk bagaimana mengurus dulu warga Jakarta. Mendahulukan pedagang kaki lima dengan KTP DKI Jakarta. Iya, betul. Oke, Pak. 400 jumlah yang tenda yang akan disediakan oleh Pemprov DKI untuk menata Tanah Abang ini, apa jaminannya pedagang kaki lima yang akan nanti menempati di Jalan Jati Baru ini tidak terus bertambah, atau nanti jumlahnya ini akan tetap di lock di angka 400? Harus. Dan makin lama tentunya kita mengharapkan dia tidak kemudian betah di situ. Jadi harus meningkat. Tidak kemudian terus-menerus di sana. Ini kan penataan jangka pendek. Penataan jangka pendek bagaimana supaya untuk kita coba melakukan penataan nanti ke depannya akan secara terpadu penataan pasar bisa menjadi pasar modern untuk Tanah Abang itu. Jangka pendek ini maksudnya apa, Pak? Berarti dari 400 pedagang yang diberi lahan di Jati Baru ini artinya, ada target, kamu nggak boleh lama-lama di sini loh, harus buka kios di gedung atau bagaimana? Penataan jangka pendek itu diartikan kita ingin memberikan solusi jangka pendek terlebih dahulu, artinya keluhan kesemrautan salah satunya okupasi trotoar oleh pedagang kaki lima, sehingga pejalan kaki yang punya hak untuk memanfaatkan trotoar ini menjadi terganggu. Kita coba solusi jangka pendeknya dengan melakukan relokasi itu tadi, dipindah ke Jalan Jati Baru ini. Jadi berbagai kepentingan bisa terakomodir di sana. Oke, Pak Budi, kalau Anda mengatakan jangka pendek berarti ada target agar jangka pendek ini berarti sampai beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi? Ya, jangka pendek dimaksud ini tidak selamanya di penataan seperti itu. Jangka menengahnya sudah ada grand design untuk melakukan penataan secara menyeluruh. Bagaimana akses dari
stasiun Tanah Abang itu nanti akan sampai ke blok A, B melalui skywalk dan sebagainya. Berarti nanti yang di Jalan Jati Baru ini tidak akan selamanya di situ, mungkin Iya, warga betul. akan pedagang kaki lima akan direlokasi. Betul. Direlokasi ke mana, Pak? Pedagang kaki lima kita mengharapkan setelah penataan secara terpadu dan mapan di kawasan Tanah Abang ini melalui modelnya TOD itu, Transit Development ini, kita mengharapkan di situ memang sudah ditata di mana tempat parkir, di mana tempat berjualan. Jadi tidak ada lagi kita mengharapkan tidak ada lagi yang berjualan di jalan. Oke, Pak, pada saat sosialisasi pada pagi tadi, bagaimana tanggapan pedagang kaki lima ya, pada saat dilaksanakan? Saya konsep kira ini? beragam. Artinya secara umum kita ingin mengatakan bahwa kebijakan memang tidak langsung berhasil, tidak langsung baik. Ya. Ada yang suka, ada yang menentang. Ya, ada beberapa lah yang memang dengan berbagai alasan dia tidak termasuk mendapatkan prioritas dan sebagainya. Namun demikian kita akan tampung, kita akan coba dulu. Kan ini memang baru awal hari pertama. Oke, Pak, kami mendapatkan informasi bahwa rupanya warga perumahan di sekitar Tanah Abang, khususnya yang rumahnya di dekat Jalan Jati Baru ini, merasa tidak diajak komunikasi. Mereka kemudian kebingungan, lah ini kok pada jam 8 sampai jam 6 akses rumah yang menuju ke tempat tinggalnya ditutup. Jadi mereka kebingungan untuk keluar masuk. Apakah memang tidak ada komunikasi dengan warga sekitar? Saya kira Pak Gubernur punya visinya bagaimana mewujudkan Jakarta Maju Lestari Berbudaya ini. Masyarakatnya itu terlibat mewujudkan bagaimana keberadaban, keadilan, juga termasuk kesejahteraan bagi semua. Saya kira semua stakeholder kita ajak berbicara melalui pengurus. Dalam hal ini kita punya perangkat paling terendah, paling bawah itu ada Pak Lurah. Oh, Lurah. Pak Lurah, Pak Camat, kemudian dikoordinasikan oleh Pak Wali Kota, yang tentunya juga sudah menampung aspirasi dari warga masyarakat melalui pengurus RT RW ini. Apa ya Pak yang terjadi ya Pak? Karena informasi yang kami dapatkan justru malah beberapa warga terkejut dan tidak menerima kenapa relokasi ini justru menutup akses di tempat tinggal mereka. Jangan-jangan mungkin apakah lurahnya tidak semuanya menyeluruh mendapatkan sosialisasi Saya kira ini, sudah Pak? itu, udah kita lakukan semua. Artinya ketika akan pada hari tadi itu hari Jumat kita akan coba eksekusi kebijakan penataan ini. Sehari sebelumnya sudah kita launching melalui media massa untuk bagaimana bagian dari sosialisasi secara luas. Oke, saya ke Pak Musni. Pak Musni, kalau kita berbicara masalah Tanah Abang kelihatannya tidak akan pernah berakhir ya Pak ya, karena dari sejak zaman puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah berdiri sejak 100 tahun lalu mungkin lebih, dan sampai sekarang masalahnya terus bertambah sampai dengan carut marutnya pedagang kaki lima. Kalau dari tinjauan sosiolog, apa sih Pak yang menarik dari kasus Tanah Abang ini? Ya, terima kasih. Pertama, saya itu termasuk yang menjadi saksi mata ketika terjadi penggusuran di masa udah Pak Jokowi, dan yang memimpin pada saat itu Pak Saifullah Sekuilda sekarang ini. Jadi saya terlibat dan hadir di situ menyaksikan penggusuran, dan mereka dipaksa para pedagang itu masuk di Blok G ya, Blok G. Nah, itu setelah berlangsung hampir 5 tahun lah begitu. Kemarin saya turun lagi 2 kali, saya melakukan survei dan saya menyaksikan di Blok G itu memang tidak layak ditempatkan di situ. Pertama, sempit dan kemudian panas. Kedua itu juga bangunannya sudah retak-retak, jadi akhirnya banyak yang tidak mau berdagang di situ karena juga pembelinya tidak mau pergi ke situ ya. Dan secara fisik mungkin secara mungkin fisik teratasi, namun rupanya tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena terus terang saja kalau tidak ada pembeli di situ, itu kan pedagang nggak mau berdagang juga. Tapi kenapa pembeli nggak mau datang di situ? Karena memang itu panas. Beda sekali dengan di Blok A-nya, Blok B-nya itu dan lain sebagainya, ada AC dan lain sebagainya. Jadi itu akhirnya relokasi yang dilakukan di masa dahulu itu gagal sebenarnya. Hanya memang sudah terlanjur. Artinya pada saat itu kebijakan mungkin hanya melihat dari fisik, namun betul, fisik saja. Tinjauan ekonomi jadi tidak matang. Iya, sama sekali tidak ada. Pokoknya itu karena semrawut harus digusur raya dan harus dipaksa pergi ke situ. Itulah akhirnya hasilnya itu hanya beberapa bulan beberapa bulan mereka berada di situ, kemudian kembali lagi berdagang di jalan-jalan dan sebagainya. Kalau datang Satpol PP mereka lari kan, kemudian kembali lagi di situ. Tapi kemarin waktu saya turun saya lihat memang betul yang dilakukan itu tidak boleh lagi ada kendaraan angkot melewati
dari stasiun itu melewati ini, karena itu membuat semrawut dan padat ya, luar biasa. Begitu juga jalan dari stasiun, kalau kita lihat itu masuk menuju Tanah Abang sana dan seterusnya itu juga itu luar biasa padatnya pada hari-hari kerja, dan itu semakin semrawut karena para pedagang itu sudah masuk berdagang di jalan dan di mana-mana. Jadi saya kira penataan yang dilakukan sekarang ini secara sosiologis itu para pedagang itu pasti berterima kasih, Pak. Kenapa? Karena selama ini kan mereka dikejar-kejar, tidak nyaman, dan kemudian juga berbagai kepentingan di situ, termasuk preman-preman ikut bermain di situ. Jadi dengan penataan sekarang kan mereka juga tidak dikenakan distribusi, kemudian diberi tempat, jadi mereka nyaman di situ. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Budi, yang penting itu dari segi sosiologis ini menguntungkan pedagang. Kita tahu sebenarnya pedagang kecil itu, PKL itu adalah pilar ekonomi sesungguhnya yang sangat tangguh. Ketika pada tahun 1978 itu kita mengalami krisis ya, dan yang menyelamatkan negeri ini sebenarnya mereka itulah. Oke, baik Pak Musni, terkait dengan bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh pedagang kaki lima dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat, kemacetan dan lain sebagainya, kita akan tetap membahasnya di Saling Silang di segmen 2. Kami akan kembali sesaat lagi.